Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah assalatu wassalam ala khairi khalqillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan takunu li kulli da'in dawa' wa li kulli illatin shifa' wa daf'an li kulli mihnatin wa bala' wa nasran ala jami'il a'da' bimahdi fadlik wa karamik wa ihsanik ya akramal akramin ya arhamar rahimin, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kita kesempatan untuk bisa berkumpul kembali, ada di dalam perkumpulan yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga duduknya kita di tempat ini dapat membahagiakan hati Nabi Muhammad SAW, dan semoga duduknya kita di tempat ini dapat menjadikan kita menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga nantinya ilmu yang kita dapatkan di tempat ini menjadi ilmu yang berkah, menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi ilmu yang membuat kita semakin takut kepada Allah dan membuat kita semakin cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal. Tak lupa salawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni baginda agung Nabi besar Muhammad SAW, yang mana beliaulah yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan menuju kepada zaman yang terang benderang, yakni agama Islam. Tak lupa yang kita hormati segenap para pengurus mushola Darussalam. Alhamdulillah, ini musholanya sudah bagus. Ada hikmahnya kena banjir ya. Jadi bagus musholanya, nggih. Yang saya hormati Bapak Ketua Takmir Bapak Cipto, nggih, dan wakilnya Bapak Junaidi. Semoga keduanya diberikan keberkahan pada usianya dan diberikan keistiqomahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan kemampuan untuk bisa memakmurkan mushola ini dengan kegiatan-kegiatan yang dapat membahagiakan hati Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Dan segenap hadirin hadirat yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. InsyaAllah pada rutinan kita nggak baca burda lagi, tapi kita baca Rotibul Athos. Rotibul Athos ini merupakan salah satu rotib yang sangat luar biasa. Oke, kalau kita tahu siapa penyusun daripada Rotibul Athos ini, Rotibul Athos ini yang menyusun adalah Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Athos. Beliau adalah guru daripada Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, atau yang kita kenal dengan Rotibul Haddad. Jadi Rotibul Haddad ini santrinya, Pak. Gurunya juga punya rotib. Nah, gurunya ini Rotibul Athos. Habib Umar bin Abdurrahman Al-Athos ini merupakan guru daripada Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Fadilah membaca Rotibul Haddad luar biasa. Membaca Rotibul Athos juga sangat luar biasa. Alhamdulillah, di daerah kita sudah banyak rutinan baca Rotibul Haddad. Nah, yang belum ada ini Rotibul Athos. Jadi biar seimbang, Pak. Rotibul Haddadnya dibaca, Rotibul Athosnya juga dibaca. Kalau orang istiqomah baca Rotibul Haddad, di antara keutamaannya Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau mengatakan, siapa orang yang istiqomah membaca rotib saya, insya Allah meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Itu keutamaan daripada membaca Rotibul Haddad. Kalau orang membaca Rotibul Athos,
insya Allah akan diberikan perlindungan oleh Allah dari segala sesuatu yang niatnya jelek kepada kita, baik yang dohir maupun yang batin. Ada orang niat jelek sama kita, asalkan kita istiqomah baca Ratibul Attas, insya Allah kita akan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dua-duanya penting, Pak. Dua-duanya penting, Bu. Ratibul Haddad sama Ratibul Attas sama-sama penting, sama-sama istimewa. Yang menyusun juga guru sama santri. Dua-duanya sama-sama orang mulia. Insya Allah kedepannya kita akan istiqomah membaca Ratibul Attas. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan pembahasan kita. Dulu kita sudah pernah membahas fikih di sini. Kalau jenengan ingat, kalau jenengan ingat, kita lanjutkan saja. Kalau diulang dari awal lagi nanti terlalu lama. Kita lanjutkan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu anhu wa qala radhiyallahu anhu. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa fid dharaini amin. Ila angkal faslun al-ma'u qalilun wa katsirun. Fal qalilu ma dunal kullatain wal katsiru kullatani fa akthar. Wal qalilu yatanajjasu biwuqu'in najasa fihi wa illam yataghayyar. Wal ma'ul katsiru la yatanajjasu illa idza taghayyara ta'muhu aw launuhu aw rihuhu. Ila akhir maqala radhiyallahu anhu wa ardhah. Kita akan sedikit membahas hal-hal yang terkait dengan air yang banyak dan air yang sedikit. Ini penting, Bu, ya. Ini penting diperhatikan karena terkait dengan bersuci kita. Karena kalau kita nggak perhatian sama ini, bersuci kita bisa-bisa bermasalah. Kalau bersucinya bermasalah, otomatis ibadah-ibadahnya juga bermasalah. Bagaimana orang dia mau diterima sholatnya kalau wudhunya menurut syariat sudah nggak sah? Makanya perlu kita konsentrasi, perlu kita perhatikan betul supaya apa harapannya ke depan? Harapannya wudhu kita sempurna. Harapannya mandi besarnya kita, mandi junubnya kita juga sempurna. Insya Allah semakin bagus bersuci kita, begitu juga akan semakin bagus sholat kita. Karena kualitas kekhusyuan sholat itu tergantung dengan kualitas wudhunya. Semakin bagus wudhunya, semakin bagus sholatnya. Kalau kita semasa hidup kok sholat saya nggak pernah bener, Beb, ya, belum pernah khusyuk, belum pernah nikmat, nggak ada rasanya, mungkin yang perlu dikoreksi adalah wudhunya. Karena semakin khusyuk wudhu seseorang, semakin bagus wudhu seseorang, akan semakin nikmat ibadah sholat yang dia kerjakan. Di sini beliau mengatakan, di dalam syariat air itu dibagi menjadi dua. Ada air yang sedikit, ada air yang banyak. Air itu ada yang sedikit, ada air yang banyak. Air yang banyak itu yang bagaimana, dan air yang sedikit itu air yang bagaimana? Adapun air yang sedikit, qalilan wa huwa maduna kullatain. Air yang tidak sampai 2 kullah itu adalah air yang sedikit. Air yang banyak, air yang lebih dari 2 kullah. Kalau sudah lebih dari 2 kullah, maka air ini adalah air yang banyak. Kemudian kita bahas seberapa banyak 2 kullah itu. Kalau sudah batasannya 2 kullah atau lebih berarti banyak. 2 kullah, nggak sampai 2 kullah dan seterusnya, itu berarti air sedikit. Air 2 kullah itu adalah kalau menurut ukuran liter. Karena kan kita di Indonesia pakai liter, 2 kullah itu setara dengan 271 liter. Air itu
Kalau kita punya air di bak kamar mandi kita itu seukuran 271 liter atau lebih, berarti air ini masuk kategori air banyak. Tapi kalau ternyata nggak sampai batasan ini, berarti air ini air sedikit. Kok dibedakan, Bib? Ya karena hukumnya berbeda. Nanti sedikit demi sedikit kita bahas. Oke? Kalau saya langsung bahas cepat, khawatir nanti banyak yang bingung. Jadi pelan-pelan, yang penting paham. Air itu kenapa kok dibedakan? Karena hukumnya berbeda. Air banyak hukumnya berbeda, air sedikit hukumnya juga berbeda. 171 liter nggak sampai ya, di bawahnya 271 liter itu berarti air yang sedikit. Kemudian bagaimana caranya kita tahu air itu sampai sampai 2 kula atau tidak? Kalau kita memiliki wadah atau bak kamar mandi yang bentuknya adalah segi 4, miqdaruhu bil masaha fil murabba zira'un wa rubu'un bi zira'il yad mu'tadila. Kalau kita itu baknya bentuknya segi 4, kalau kita mau tahu yang di dalam itu sampai kepada ukuran 1 zira' 1/4 itu dengan zira' pada umumnya. 1 zira' itu berapa? 1 zira' itu 1 hasta. 1 zira' itu 1 hasta. Dan hasta di sini yang dipakai itu hasta pada tangannya orang yang panjang, juga bukan tangannya orang yang pendek. Pakai ukuran umumnya. Kalau kita lihat berapa ukuran 1 zira' setengah? 1 zira' setengah itu 91 cm. 1 zira' 1/4 itu 91 cm. Lebarnya 91 cm. Dalamnya 91 cm. Maka wadah yang seperti ini kalau penuh pas ukurannya 2 kula. Oke. Saya ukur ternyata 1 meter, Bib. Kalau 1 meter berarti 100 cm. Kan lebih dari 91 cm. Panjangnya 1 meter, lebarnya 1 meter, dalamnya juga 1 meter. Maka air yang di dalam wadah tersebut kalau penuh berarti lebih dari 2 kula. Oke? Jadi kalau ukurannya baknya itu kotak, gampang, tinggal dihitung 91 cm, 91 cm, ke dalam juga 91 cm. Kalau ternyata lebih, kalau airnya sudah penuh berarti lebih dari 2 kula. Kalau kita hitung ternyata nggak sampai, saya hitung lebarnya cuma 60 cm, ya, panjangnya juga 60 cm, dalamnya cuma 70 cm, berarti meskipun penuh airnya nggak sampai 2 kula. Berarti meskipun baknya penuh, airnya nggak sampai 2 kula. Berarti ini masuk kategori air yang sedikit. Kalau kita lihat baknya kita besar, panjangnya 2 meter, lebarnya 2 meter, dalamnya 2 meter, wow, nyemplung nggak apa-apa, Pak. Berarti ini lebih sudah airnya. Ya, pokok ukurannya 91 cm. Kalau kotak itu 91 cm. Ukurannya pakai apa? Pakai 1 hasta 1/4. 1 hasta 1/4. Kalau kita hitung itu kurang lebih 91 cm. Kalau wadahnya bundar, bagaimana? Kayak tong seumpama, ya, atau apapun itu bundar terus ke bawah. Maka bagaimana cara menghitungnya? Kalau di sini dikatakan wa fi mudawwar bi dzira'il mu'tadilah aidan dzira'ani wa nisif umqan wa dzira'un ardon. Kalau wadahnya itu bundar, maka kita hitung. Bagaimana cara hitungnya? 2 zira' setengah dalamnya, kemudian 1 zira' lebarnya. Lebarnya itu bagaimana, Bib? Lebarnya lagi gelas, ya, subhanallah, sebunder. Lebarnya itu ini, Pak, dari ujung ke ujung. Nah, ini 1 zira'. Dalamnya harus 2 zira' setengah. Paham, nggih? Jadi mulut bibir daripada wadahnya itu
lebarnya 1 dhira', ke dalamnya 2 dhira' setengah. Lah kalau sudah seperti ini, maka kalau penuh wadahnya, pas airnya 2 kullah. Saya hitung Bib, ininya 2 dhira', dalamnya 3 dhira', maka sudah lebih-lebih kalau penuh. Kalau ternyata kita hitung ininya 1 dhira', betul, tapi ke dalamnya cuma 1 dhira' setengah, maka meskipun penuh, air ini tetap sedikit dalam kacamata syariat, ya, tidak sampai 2 kullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, ini pembahasan perlu fokus. Kalau nggak fokus, bingung ke depannya nanti, ya. Pelan-pelan saja, yang penting paham. Nanti kalau ada yang bingung bisa ditanyakan di akhir, nggih. Kemudian itu ukuran secara umum. Di sini dibahas bagaimana perbedaan hukum air yang sedikit dan air yang banyak. Kan begitu, nggih? Tadi kita sudah bedakan ukuran air sedikit dan ukuran air banyak. Air sedikit itu enggak sampai 271 liter, air banyak 271 liter atau lebih. Kita juga ajarkan cara ngitungnya. Kalau wadahnya persegi kotak, tinggal dihitung 90 cm panjang, 91 cm lebar, 91 cm dalam. Kalau wadahnya bundar, maka lebarnya 1 dhira', ke dalamnya 2 dhira' setengah. Oke. Kemudian beliau mengatakan, wal qalilu yatanajjasu biwuqu'in najasa fihi wa illam yataghayyar. Kalau air yang sedikit itu menjadi najis ketika kejatuhan najis di dalamnya, meskipun tidak ada perubahan. Kita punya air kita sedikit, okay? Kalau saya bilang air sedikit, berarti bukan air sak gelas ya. Air sedikit itu berapa? Air yang tidak sampai 271 liter, begitu, okay? Kalau ada air yang sedikit menurut syariat, kemudian air itu kejatuhan najis, kejatuhan najis. Contoh kejatuhan apa? Kotorannya burung, kotorannya cicak, atau lain sebagainya yang najis-najis, maka otomatis air yang sedikit itu menjadi mutanajis. Tuh, tidak ada perubahan. Setelah kena kotoran, nggak ada perubahan, meskipun tidak ada perubahan. Oke, kalau airnya sedikit, kejatuhan najis, maka airnya otomatis menjadi mutanajis. Mutanajis itu apa? Sesuatu yang suci terkena najis, dan nggak bisa kita pakai untuk bersuci. Annal hukma ma'il ghalil tanajjusu bi mujarradi mulaqatihi lin najasa wa illam yataghayyar. Hadza illam yakunin najasatu ma'fuan anha wa lam yakunil ma'u waridan. Ini air menjadi najis, ya, yang enggak sampai 2 kullah itu kejatuhan najis menjadi najis selama najis yang jatuh itu bukan najis yang dimakfu. Najis itu ada 2, ada najis yang dimakfu, ada najis yang tidak dimakfu. Dimakfu itu apa, Beb? Dimaafkan, Pak. Ada najis yang dimaafkan oleh syariat, ada najis yang tidak bisa dimaafkan. Maksudnya bisa dimaafkan apa? Kalau dimaafkan, itu meskipun jatuh nggak ada masalah, gitu ya. Meskipun itu najis, tapi tidak dipermasalahkan sama syariat. Yang tidak dimaafkan, kalau jatuh langsung jadi najis juga airnya. Oke? Dan itu juga berlaku kalau airnya menggenang. Berbeda lagi kalau airnya mengalir. Fa in kanatin najasatun ma'fuwan anha lam tadur. Kalau ternyata yang jatuh kepada air yang sedikit itu adalah najis yang dimakfu, maka enggak ada masalah. Oke, saya punya air 1 gelas penuh. Sedikit atau banyak? Sedikit. Ini 1 liter aja belum sampai ya.
1 liter aja belum sampai, apalagi 271 liter. Kan begitu, oke? Terus kena najis. Maka kita lihat dulu, najis apa ini? Najis yang dimaafkan oleh syariat atau yang tidak dimaafkan? Oke? Kalau yang kena kepada air ini ternyata najis yang dimakfu, maka air ini tetap suci. Tapi kalau air ini kejatuhan najis yang tidak dimakfu, maka air ini otomatis juga menjadi mutanajis atau menjadi najis. Lah apa saja najis yang dimakfu? Oke, di sini disebutkan oleh musannifnya. Kallati la yudrikuha tarful mu'tadil mutlaqan inda ramli. Wa bi syarti alla takuna min mughallaba inda Ibn Hajar. Ya. Najis yang dimakfu yang pertama adalah najis yang tidak kasat oleh mata. Najis yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Oke? Apa? Najis yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Seperti apa? Nah, seperti apa? Seperti saya kasih contoh. Ada lalat. Oke? Adalah lalat. Lalat ini hinggap kepada kotoran sapi, seumpama kotoran sapi hukumnya apa? Najis, kan begitu. Atau ada lalat hinggap ke kotoran apapun wis najis ya. Kemudian lalat ini hinggap kepada air yang ada di gelas. Otomatis kakinya lalat habis nginjek kotoran ikut kotor, ikut najis. Kan begitu nggih? Lah, lalatnya hinggap kepada air. Tapi karena sedikitnya najis yang hinggap kepada air sehingga mata telanjang tidak bisa melihat najis itu. Paham ya? Lah, ini termasuk najis yang dimakfu. Paham ya? Kenapa? Karena tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Gak iso, beb najisnya gak ono ya, tidak bisa kelihatan, saking kecilnya ya. Maka meskipun itu najis, tapi dimaafkan sama syariat. Kenapa? Karena tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Itu najis yang dimakfu yang pertama. Sampai sini paham ya? Jelas ya? Nah, jadi ada najis yang dimakfu, ada najis yang tidak dimakfu. Najis yang dimakfu yang pertama adalah najis yang tidak bisa ditonton atau dilihat dengan mata telanjang mutlak apapun itu menurut Imam Romli. Kalau menurut Imam Ibn Hajar ada syaratnya. Syaratnya najis itu tidak berasal dari najis yang mughalladhah. Najis mughalladhah itu paran, Beb. Jadi najis itu ada 3, Pak. Ada najis mukhaffafah, ada najis mutawassithah, ada najis mughalladhah. Najis mukhaffafah itu cuma 1. Baulus sobi alladzi lam yat'am ghair laban wa lam yablugh haulain. Ya, najis mukhaffafah atau najis yang ringan itu cuma 1. Kencingnya bayi laki-laki yang belum makan apapun kecuali ASI ibunya dan belum sampai umur 2 tahun. Itu saja. Itu najis mukhaffafah. Yang kedua ada najis mutawassithah. Najis mutawassithah ini najis yang tengah-tengah. Apa najis yang tengah-tengah? Semua najis. Itu najis mutawassithah. Selain najis bayi ya, yang laki-laki yang belum makan kecuali susu dan umurnya belum sampai 2 tahun. Yang ketiga ada najis mughalladhah. Nah, najis mughalladhah ini apa? Najisnya anjing dan babi. Oke? Selain kencingnya bayi laki-laki yang belum sampai 2 tahun dan belum makan apapun kecuali ASI, dan selain najisnya anjing dan babi, ini semuanya najis mutawassithah. Kalau najisnya anjing dan babi, ini najis mughalladhah, najis yang paling berat. Kata Imam Ibn Hajar, selama najis itu tidak berasal dari najis mughalladhah, maka najisnya tetap dimakfu kalau tidak tampak oleh mata. Jadi begini, Pak.
Ini memang full pembahasannya, full mikir ya. Lek gak konsentrasi mumet ndas iki. Ya. Tapi begini Pak, sampean kan kebanyakan pengajian-pengajian itu cuma membahas keutamaan-keutamaan ya. Ini kalau ini sampean harusnya harus continue, harus rutin biar tahu mana yang benar, mana yang tidak benar gitu nggih. Kalau bisa nanti, nah ini alhamdulillah ada live-nya. Nanti ditonton lagi live-nya sambil dicatat mana yang penting, mana yang nggak penting. Ya, yang nggak penting nggak usah dicatat, nggak ada masalah. Yang penting-penting harus dicatat Pak. Karena ini sehari-hari dalam kehidupan kita. Kalau luput kabeh ibadahnya ya. Wudhunya luput, ya luput sholatnya. Ya. Kata Imam Ibn Hajar, kalau seandainya ada lalat hinggap di kotoran, ya, ternyata kotoran itu adalah kotorannya anjing atau kotorannya babi. So mama, kalau kotorannya anjing atau kotorannya babi, berarti ini najis mugalah lado, najis yang berat. Kenapa? Karena asalnya dari anjing dan babi. Sudah mencrok nenggono, sudah bersandar di sana ya. Wis mari najis kabeh. Lah kok masuk ke air yang sedikit. Maka kata Imam Ibn Hajar, meskipun najis itu tidak tampak oleh mata, tetap najis. Airnya tetap najis. Tapi menurut Imam Romli, enggak. Meskipun dari anjing dan babi, selama tidak tampak oleh mata, tetap suci. Kalau itu jatuh kepada air yang tidak sampai 2 kula. Intinya bagaimana, Bib? Intinya bagaimana? Ya, intinya selama najis itu tidak tampak oleh mata, ya, selama najis itu tidak tampak oleh mata, ya, dan meskipun dia jatuhnya kepada air yang enggak sampai 2 kula, tetap suci. Karena itu najis yang dimaafkan. Najis yang dimaafkan yang nomor 2 apa? Yang nomor 2 adalah kalmaital lati la damalaha sa'il. Inda syaki adwi minha fi hayatiha wa hiya makanat kal wazagi wa asghar. Ya. Yang kedua adalah bangkai binatang yang darahnya tidak mengalir ketika terputus anggota tubuhnya ketika dia masih hidup. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi ada binatang-binatang yang kalau kita putus anggota tubuhnya, getene gak ngalir, Pak. Darahnya tidak ngalir. Kakinya kita lepas, gak metu geti. Loh, binatang apa itu? Banyak. Ya, seperti apa? Seperti lalat mungkin, atau seperti nyamuk. Ya, nyamuk itu kan keluar darah, Bib. Itu bukan darahnya nyamuk, Pak. Itu getene wong ya, bukan getene nyamuk ya. Ya, semua binatang yang ukurannya lebih kecil daripada cicak, seukuran cicak atau lebih kecil dari cicak, itu darahnya tidak mengalir. Ya, semua binatang yang ukurannya seperti cicak atau lebih kecil dari cicak, itu darahnya tidak mengalir. Lah kalau binatang seperti ini jatuh kepada air nggak sampai 2 kula, hukumnya bangkai apa? Hukumnya bangkai apa? Najis, kan begitu. Lah tapi najisnya binatang yang darahnya tidak mengalir itu dimafu atau dimaafkan oleh syariat. Saya punya air di timba, Beb. Oke, saya punya air di timba. Otomatis kalau timbane cilik nggak sampai 2 kula. Waktu mau saya pakai wudhu, ternyata di dalam ada bangkainya binatang. Loh, bangkai binatang apa? Bangkai binatang yang ukurannya lebih kecil dari cicak. Atau cicak wis gak apa-apa. Ya, seukuran cicak atau lebih kecil dari cicak. Maka bagaimana hukum air ini? Maka di sini ditafsil. Nggak langsung, oh gak apa-apa, suci.
Memang umumnya seperti itu. Tapi di sini diberikan syarat. Syaratnya selama tidak memberikan perubahan pada air setelah kejatuhan najis, maka air itu tetap suci. Tapi kalau memberikan perubahan pada air setelah kejatuhan bangkai binatang tersebut, maka air itu menjadi najis. Air saya kejatuhan lalat, Bib. Lalatnya sudah mati dan bangkai itu hukumnya najis. Bagaimana hukum air saya yang sedikit yang kejatuhan bangkainya lalat? Maka dilihat, Pak, setelah ada bangkainya lalat, air itu berubah enggak? Enggak, Bib, normal-normal saja. Cuma ada bangkainya. Maka bagaimana? Bangkainya dibuang, airnya tetap bisa dipakai wudhu, enggak ada masalah. Cukup bangkainya dibuang, airnya bisa dipakai wudhu. Kenapa? Karena binatang atau bangkai yang jatuh itu darahnya tidak mengalir. Lah kalau yang jatuh itu binatang yang bangkainya mengalir, lah ya najis. Saya punya wadah, Bib, atau bak di rumah saya nggak sampai 2 kula. Begitu saya mau wudhu, saya lihat di dalam bak ternyata ada tikus mati. Yo najis, Pak. Hah? Yo kok ini gak najis, kita gak melaku. Wah, ngarang sampean berarti ya. Yo ngalir, Pak, getini tikus. Masa gak ngalir? Ngalir. Coba sikili coplokan. Lah ketika kabeh langsung ya. Ya ini lebih besar dari cicak namanya. Yang kita bahas itu seukuran cicak atau lebih kecil dari cicak. Karena binatang yang ukurannya seperti cicak atau lebih kecil dari cicak itu darahnya tidak mengalir. Lah kalau jatuh kepada air yang nggak sampai 2 kula, selama darahnya tidak mengalir itu tidak masalah, kecuali kalau setelah binatang itu jatuh ternyata airnya berubah. Air ini mambune gak enak, Beb. Loh kenapa? Karena kejatuhan bangkainya cicak. Berarti ada Kalau ada perubahan, berarti airnya nggak bisa dipakai wudhu lagi. Paham, nggih? Jelas ya? Ya enak pembahasannya. Pokok sampean fokus dan saya pelan-pelan. Allahumma sholli ala Muhammad. Gue lek bingung bisa tanya di belakang. Nggih? Di belakang mana? Di belakang pembahasan, bukan belakang musola ya. Ya. Kemudian beliau mengatakan saya minum dulu ya. Lumayan ngoyo iki. Kemudian beliau mengatakan, mana tadi lanjutannya? Wa hukmu sa'iril ma'iat qallat aw kathurat hukmul ma'il qalil fi jami'i ma dzukira illa annal warida minha ka ghairihi. Hukum semua benda cair selain air itu baik sedikit maupun banyak, hukumnya seperti air yang sedikit. Semua benda cair, baik itu banyak ataupun sedikit, itu hukumnya seperti air yang sedikit. Contoh, Mas Gun jualan minyak, minyaknya lebih dari 2 kula. Minyak goreng, minyak goreng. Karena jualan di pasar, jualan minyaknya akeh, lebih dari 2 kula. Maka bagaimana hukum minyak yang lebih dari 2 kula ini? Hukumnya seperti air yang sedikit, meskipun ukurannya lebih dari 2 kula. Artinya apa? Ya hukum yang berlaku kepada air yang sedikit juga berlaku kepada seluruh benda cair meskipun lebih dari 2 kula. Ini kan lebih dari 2 kula, berarti banyak. Tapi hukumnya seperti air yang sedikit. Artinya apa? Kalau kejatuhan najis yang tidak dimakfu,
Meskipun tidak memberikan perubahan, maka semuanya menjadi najis. Makanya hati-hati. Kalau sudah najis, ya repot ya. Sampean goreng-goreng najis kabeh, pitike najis, kabeh najis. Nah ini harus ada hati-hati daripada orang-orang yang menjual benda cair. Jangan sampai terkena najis. Karena meskipun banyak, itu hukumnya seperti air yang sedikit. Saya punya benda cair, opo seumpama minyak gas, ya. Saya punya 3 kula, Beb, banyak punya saya. Subhanallah, minyak gas itu kejatuhan cicak. Maka bagaimana hukum minyak gas itu tadi? Ya, kita kiaskan kepada air yang sedikit, Pak. Memberikan perubahan apa enggak? Enggak ngasih perubahan, Beb. Ya sudah, buang cicaknya, masih suci. Kenapa? Karena bangkainya cicak itu dimaafkan. Saya punya air banyak, punya benda cair banyak, punya minyak gas banyak. Kejatuhan tikus, lek tikusnya urip, saya gak apa-apa, Pak. Yang jadi masalah kalau tikusnya mati karena bangkai. Maka bagaimana? Maka semuanya menjadi najis. Meskipun ukurannya banyak, meskipun tidak ada perubahan. Jadi najis. Berarti bahaya, Beb ya? Ya bahaya. Makanya hati-hati ya, ditutup rapet-rapet, jangan sampai kena najis. Nggih. Kemudian di sini dikatakan bagaimana hukum air yang banyak. Ini kalau kita bahas panjang lebar, nggih. Ini kalau kita bahas panjang lebar. Ya, kita ambil sedikit saja, ambil langsung ke intinya saja ya. Air yang banyak itu adalah air yang lebih dari 271 liter atau lebih dari 2 kula. Dan hukum air yang banyak itu tidak menjadi najis ketika kejatuhan najis. Ada air banyak 3 kula, kejatuhan najis, kejatuhan bangkainya tikus, kejatuhan apapun itu ya, najis pokoknya ya, maka airnya tidak najis kecuali kalau berubah rasa, bau dan warnanya. Oke? Kalau tidak ada perubahan, tidak najis. Kalau ada perubahan, nah maka dilihat. Ya, dilihat bagaimana. Di sini dikatakan annahu la yatanajjasu bi mujarrati mulaqatin najasah bal idza taghayyara ta'muhu aw launuhu aw rihuhu walau taghayyuran yasiran la farqa baina dzalika bainan najasa ma'fu anha wa ghairiha. Ya, air yang banyak tidak menjadi najis karena kena najis kecuali kalau ada perubahan pada rasa, bau dan warnanya. Oke, meskipun perubahannya hanya sedikit, berubahnya sedikit, Beb, ambune agak tengik ngono seumpama ya, ambune agak gak enak gara-gara kejatuhan najis, maka meskipun perubahannya sedikit ya, kemudian warnanya yang asalnya bening jadi agak abu-abu ya, atau agak abang getene paling, ada perubahan, maka meskipun perubahannya sedikit tetap menjadi najis. Enggak ada bedanya najis yang dimakfu ataupun najis yang tidak dimakfu. Karena pembahasan najis dimakfu dan najis tidak dimakfu itu hanya pada air yang sedikit. Kalau air yang banyak, enggak ada beda antara najis yang dimakfu ataupun najis yang tidak dimakfu. Kemudian beliau mengatakan, kalau air yang banyak kejatuhan najis dan berubah airnya karena najis itu, kemudian perubahannya hilang dengan sendirinya. Contoh, saya punya air 3 kula, kejatuhan kotoran binatang, kemudian air itu berubah karena efeknya kotoran.
Kemudian saya biarkan. Ternyata setelah saya biarkan, perubahan itu hilang dengan sendirinya. Paham ya? Nggak saya tambahi air, nggak saya pindah airnya, nggak saya kasih apa-apa, ternyata perubahannya hilang-hilang sendiri, jadi normal lagi. Maka bagaimana? Air ini kembali menjadi suci. Atau yang kedua, saya punya air Habib, bak saya ini isinya 3 kula. Asalnya airnya 2 kula, ya, kena najis, berubah airnya. Terus saya tambahi air. Terus saya tambahi air sampai kebek, sampai meluber-luber, sampai perubahan itu hilang jadi normal kembali. Karena barokahnya ditambahi air. Maka bagaimana? Air yang asalnya najis berubah menjadi suci. Ya, kenapa? Karena perubahannya sudah hilang karena ditambahkan air. Meskipun air yang dipakai itu adalah air yang mustakmal atau air yang mutanajis. Paham ya? Jadi gini, ini penuh dengan permisalan-permisalan ya. Karena kalau kita nggak pakai misal, mungkin sampean agak bingung. Ya, saya punya air. Ya, saya punya air. Ukurannya 3 kula, ya. Berarti air banyak kan begitu, nggih? Berarti banyak. Ternyata air itu kejatuhan najis. Karena kejatuhan najis memberikan perubahan, ya, rasa, bau dan warnanya berubah. Kemudian saya kepingin air ini jadi suci lagi. Saya tambahi air. Ya. Airnya saya kasih air lagi. Karena saya kasih air lagi, airnya sampai meluber. Dan asalnya air itu sudah berubah, hilang perubahannya karena sudah saya tambahi air. Maka kalau sudah kembali menjadi normal, air yang tadinya mutanajis kembali menjadi suci dan bisa kita pakai untuk wudhu, bisa kita pakai untuk mandi besar. Meskipun air yang saya pakai itu air yang mustakmal, bekas daripada bersuci. Air mustakmal itu apa? Air yang sudah kita pakai untuk wudhu, air atau air yang sudah kita pakai untuk mandi besar. Air yang seperti itu nggak bisa kita pakai untuk bersuci lagi. Meskipun yang kita pakai air itu, ya, kita siram kepada air yang lebih dari 2 kula dan hilang perubahannya, maka air ini kembali menjadi suci. Atau air yang kita pakai adalah air yang mutanajis. Saya punya air 1 timba, Beb. Oke? Airnya nggak sampai 2 kula. Kemudian kena najis, otomatis menjadi mutanajis. Saya punya bak mandi 3 kula, kena najis, berubah. Saya ambil najisnya, saya buang, masih ada perubahannya. Saya tambahkan air yang dari yang dari wadah tadi, ya. Saya siramkan ke baknya. Meskipun air ini air mutanajis, saya siram dan ternyata setelah saya siram perubahannya hilang. Maka air ini menjadi suci lagi, ya. Bisa kita pakai mandi besar, bisa kita pakai untuk wudhu. Wallahu a'lam. Bisa. Ini kalau saya lanjutkan tambah mumet, ya, tambah pusing. Ini saya saja sudah ekspresi sampean meragukan, ya. Ekspresi sampean koyo indah, piye ngono, ya. Ragu-ragu aku, ya. Ini sedikit-sedikit saja, Pak, ya. Ini penting, ini hukum, ini wajib, ini ilmu wajib. Kenapa? Karena terkaitan dengan hal-hal yang wajib. Wudhu itu wajib apa enggak? Wudhu wajib, Pak. Wudhu gak wajib, ya sampean sholat, ya, Pak. Kan begitu. Sholat hukumnya apa? Wajib kan? Wajib. Hukumnya wudhu apa? Wajib. Berarti kita membahas hal-hal yang terkait dengan wudhu juga wajib, karena wudhu itu wajib. Mandi besar apa hukumnya? Wajib. Kita membahas hal-hal yang terkait dengan mandi besar juga wajib.
Duduknya sampean di sini berpahala, wajib dan sampean harusnya sudah tahu. Dan kalau sampean nggak datang hukumnya dosa kalau nggak tahu. Lah makanya harus istiqomah. Intinya begitu Pak. Intinya harus istiqomah. Selama kita belum tahu kita harus belajar. Nggak ada kata-kata telat. Oke, alhamdulillah di sini kita buka wadah ya untuk kita sama-sama belajar hal-hal yang wajib, yang telah diwajibkan oleh syariat, dengan harapan semua ibadah kita yang diwajibkan oleh Allah bisa sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nggih? Gibun. Jangan banyak-banyak. Ini kalau saya teruskan lagi akhirnya sampean mumet juga ya. Saya juga ngoyo ini sudah ya. Monggo, mungkin ada yang punya pertanyaan, ada yang bingung sama penjelasan saya, bisa ditanyakan. Insya Allah kalau bisa saya jawab, saya jawab. Kalau belum bisa saya jawab, PR Pak. Pertemuan yang akan datang, insya Allah saya jawab. Oke, monggo. Yang ada pertanyaan. Oke, pakai mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi itu yang saya tanyakan, yang paling sempurna berwudu itu pakai bak atau pakai itu keran Bib, yang dari tandon misalnya atau dari hipam, itu yang mana lebih abdul yang kita pakai Bib? Sama. Kalau ibu-ibu mau tanya, Bismillah. Ibu-ibu mau tanya enggak apa-apa. Kalau malu mau ngomong ditulis saja enggak apa-apa. Nggih, kalau enggak ada nggih enggak apa-apa ya. Ini opsi saja saya tawarkan. Monggo Bapak-bapak, mungkin ada pertanyaan? Jelas. Yang lain enggak ada pertanyaan lagi? Sudah, itu saja. Tadi pertanyaannya lebih afdol mana, wudhu di bak atau wudhu di keran? Gitu, nggih. Kalau afdol lebih enak pakai keran. Kenapa? Karena menghindari mustakmal. Nggih. Jadi begini, ini sebetulnya pembahasannya sudah berlalu pada pembahasan waktu itu ya. Cuma mungkin lupa, wajar manusia ya. Sudah berapa lama liburnya ya. Kalau kita wudhu, ini penting. Oke. Kita wudhu di air yang enggak sampai 2 kula. Saya wudhu Bib, bak saya enggak sampai 2 kula. Kalau enggak sampai 2 kula berarti 270 liter ke bawah. Nggak sampai 271 liter. Oke, mungkin cuma 100 liter atau 150 liter, berarti airnya sedikit, kan begitu. Kalau kita wudhu di air yang sedikit, itu hati-hati. Ketika kita membasuh wajah dan kita membasuh tangan, kemudian airnya itu nyiprat ke air yang nggak sampai 2 kula atau air yang di bak itu, maka air yang di bak menjadi mustakmal. Kalau mustakmal nggak bisa dipakai wudhu. Baknya kecil, saya wudhu airnya nampes ke bak itu, masuk ke bak itu. Maka bagaimana? Air yang di dalam bak tidak bisa dipakai wudhu. Kenapa? Karena airnya mustakmal. Kecuali kalau airnya banyak. Oke? Kalau airnya banyak, bak saya besar Bib, lebih 2 kula. Saya wudhu, air wudhu saya nampes ke dalamnya air, ke dalamnya bak, maka bagaimana? Nggak ada masalah. Kalau airnya banyak, nggak ada masalah. Oke? Jadi kalau kita itu baknya kecil, lebih baik pakai keran saja. Oke? Lebih
jaga. Kecuali kalau sampean bisa betul-betul pastikan kalau airnya nggak nyiprat ke bak, ya nggak ada masalah. Ya. Tapi kalau khawatir nanti nyiprat ke bak, lebih baik di keran. Kenapa? Karena kalau di keran nggak mungkin mustakmal. Mosok AC mustakmal, Pak? Tidak mungkin. Mosok air bekas dari wajah terbang ke atas masuk ke tandon. Ya kan? Gak mungkin ya. Jadi gak mungkin mustakmal ya. Kalau afdol ya lebih enak pakai keran. Jadi kalau bisa di kamar mandi kita masing-masing ada kerannya. Wudhunya lebih enak, lebih sempurna. Atau baknya mungkin lebih dari 2 kula, nggak ada masalah meskipun nyiprat ke dalam tidak jadi mustakmal. Yang sulit itu kalau baknya kecil, nampes ke dalam jadi mustakmal. Kalau mustakmal nggak bisa dipakai wudhu. Kalau dipaksa wudhunya tidak sah. Kalau wudhunya tidak sah, masih yo sholati 1000 rakaat kabeh gak sah. Akan repot. Nggih, sampai saya sholat 1000 rakaat, masya Allah. Wudhu di mana? Wudhu di jeding, Beb. Dilihat jedingnya baik cilik. Tadi sampean wudhu gimana? Waktu saya ngambil air, Beb. Ya, airnya ngalir ke dalam itu semua. Ya, tangannya langsung tak cemplung no. Kemudian saya basuh kepala nyemplung ke dalam lagi, nggak sah kabeh 1000 rakaat. Makanya bahaya. Ini penting dibahas. Ya, ini penting kita bahas. Ada lagi mungkin? Kalau nggak ada saya tutup. Ya, sudah? Nggak ada lagi? Ya khair wallahu a'lam bishawab.